Kamu miskin, hina ibuku. Aku tersenyum. Seminggu kemudian, rumahku yang diliput TV membuat mereka syok. Yuk, subscribe, like, dan komen, hadir, untuk absen dulu. Getar di ponsel Mila terasa mengganggu di atas meja kayu tua yang menjadi meja kerjanya. Itu adalah meja yang sama yang dia dan Yoga selamatkan dari pasar loak. Lalu mereka amplas dan cat ulang di apartemen kontrakan pertama mereka. Meja itu penuh noda tinta, bekas cangkir kopi, dan goresan-goresan kecil, peta dari 5 tahun kerja keras mereka. Mila mengabaikan getaran itu. Dia sedang meninjau cetak biru di layar monitornya yang lebar, membandingkan rendering 3D sebuah fasad bangunan dengan daftar material dari pemasok. Di sebelahnya, Yoga sedang menelepon, suaranya pelan namun tegas. Tidak, Pak. Spek kayunya tidak bisa ditawar. Klien kami membayar untuk sustainable teak, bukan oplosan meranti. Getaran kedua datang. Kali ini, sebuah notifikasi pesan dari grup Keluarga Jaya. Mila menghela napas, akhirnya meraih ponselnya. Matanya memindai layar. Sebuah undangan digital berwarna emas dan marun yang mencolok, penuh dengan font keriting yang sulit dibaca. Syukuran rumah baru bagus keluarga. Di bawahnya, alamat lengkap di sebuah klaster elit di pinggir kota. Kawasan Emerald Garden. Tipe Diamond. Mas, panggil Mila pelan. Menunggu sampai Yoga menutup telepon. Yoga berbalik di kursinya. Melepaskan kacamata bacanya dan memijat pangkal hidungnya. Kayu lagi? Tanyanya letih. Bukan. Ini. Mila menunjukkan layar ponselnya. Wajah Yoga langsung mengeras. Ketenangan yang tadi ada di suaranya saat berbicara dengan pemasok hilang, digantikan oleh kekhawatiran yang familiar. Acara bagus. Sabtu ini. Kita harus datang, Mas. Mila, kita tidak harus melakukan apapun, kata Yoga. Suaranya tidak membentak, tapi syarat dengan perlindungan. Kamu tahu bagaimana nanti jadinya. Kita datang, mereka akan memamerkan segalanya. Dan ibumu akan membandingkan. Mila menyelesaikan kalimat itu. Dia tidak mengatakannya dengan getir, hanya sebuah fakta, seperti mengatakan bahwa langit itu biru. Aku tahu. Terakhir kali kita kumpul lebaran, Yoga mengingatkan. Ibu Indah menghabiskan 1 jam penuh menceritakan pada semua sepupu bagaimana Bagus baru saja diangkat jadi manajer, sementara kamu masih sibuk coret-coret nggak jelas. Mila tersenyum tipis. Coretan gak jelas itu yang membayar tagihan kita, Mas. Mereka tidak perlu tahu itu. Tapi intinya, kamu akan disakiti lagi. Untuk apa? Mila mematikan layar ponselnya. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kecil apartemen mereka yang menghadap ke gang sempit. Ini bukan pemandangan yang indah. Hanya tembok bata tetangga dan jemuran. Tapi ini adalah tempat mereka. Tempat mereka membangun segalanya dari nol. Justru karena itu, kata Mila, lebih kepada dirinya sendiri. Aku hanya ingin menghargai. Bagaimanapun, dia adikku. Dan ibu ya, dia ibuku. Yoga bangkit dan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Mila. Kamu terlalu baik, Mil. Mereka tidak pantas mendapatkan kebaikanmu. Ini bukan soal pantas atau tidak, Mas, bisik Mila. Ini soal memilih kapan harus bertarung, dan kapan harus menyimpan energi. Kilas balik melintas di benaknya. 3 tahun lalu, di meja makan yang sama di rumah ibunya, Mila dengan antusias mempresentasikan ide bisnisnya. Sebuah firma desain dan konstruksi kecil yang berfokus pada eco-living dan bangunan smart home yang hemat energi. Ibu Indah tertawa. Bukan tawa geli, tapi tawa mengejek yang kering. Mila, kamu ini aneh-aneh saja. Rumah ramah lingkungan itu namanya rumah gubuk. Mana ada orang mau bayar mahal buat rumah dari kayu bekas? Lihat itu bagus. Jelas. Masuk perusahaan besar. Jenjang karir pasti. Gajinya jelas. Bagus, yang saat itu baru saja diterima kerja. Hanya tersenyum miring sambil asyik dengan ponselnya. Sekarang, anak aneh, itu memegang undangan syukuran si anak sukses.
Mila berbalik dalam pelukan Yoga. Kita datang, katanya tegas. Kita beri selamat. Kita makan sedikit. Kita pulang. Anggap saja survei lapangan. Yoga menatapnya, mencari tanda-tanda keraguan. Dia tidak menemukan apa-apa selain ketenangan yang solid. Baik, katanya akhirnya. Tapi aku yang pegang kunci mobil. Kalau aku bilang, pulang. Kita pulang. Sepakat. Sabtu sore itu terasa panas dan lengket. Toyota Vios lama milik Yoga, mobil andal yang telah menemani mereka mengangkut sampel keramik, gulungan cetak biru, dan sesekali tertidur di dalamnya saat mengejar tenggat waktu, terlihat kerdil saat memasuki gerbang klaster Emerald Garden. Jalanan paving block yang rapi diapit oleh rumah-rumah besar yang seragam, masing-masing dengan 2 pilar besar di terasnya. Mereka parkir agak jauh, di antara BMW seri 7 dan Alphard putih. Benar-benar. Diamond, ya, gumam Yoga, melihat kemegahan yang serba dipaksakan itu. SST, desah Mila, merapikan blus katun sederhananya yang berwarna krem. Dia tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin tipis di jarinya. Yoga juga sama, kemeja batik lengan pendek yang rapi tapi tidak mewah. Mereka tampak seperti 2 burung pipit yang tersesat di kandang merak. Suara musik gamelan modern yang diskokan menyambut mereka. Tenda besar dipasang di carport, penuh dengan tamu-tamu berbatik sutra dan kebaya berpayet. Di pintu masuk, berdiri sang ratu, Ibu Indah. Ibu Indah mengenakan kebaya seragam berwarna hijau emerald yang menyilaukan. Rambutnya disanggul tinggi, riasannya tebal. Dia sedang tertawa lebar dengan sekelompok wanita sosialita. Tangannya yang penuh gelang emas menunjuk-nunjuk ke arah taman yang baru ditanam. Itu, Bu Indah? Bisik Yoga, terkejut. Edisi spesial, balas Mila datar. Saat melihat Mila dan Yoga, senyum Ibu Indah sedikit memudar sepersekian detik, sebelum kembali mengembang, meski kali ini terasa lebih kaku. Mila, Yoga, akhirnya datang, serunya. Suaranya dibuat 8 oktav lebih tinggi agar terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Ya ampun, Ibu kira kalian lupa. Sibuk sekali ya kayaknya. Selamat sore, Bu, sapa Mila, mencium tangannya. Selamat ya, rumahnya bagus. Oh, tentu. Bagus. Kamu belum lihat dalamnya. Ayo, ayo. Ibu Indah segera menarik Mila, meninggalkan Yoga di belakang. Dia seperti pemandu wisata yang bersemangat. Lihat ini, lantainya granite impor. Bukan keramik biasa kayak di rumah ibu yang lama. Dan ini, dia menepuk dinding. Semua wallpaper pesan dari Korea. Mila hanya mengangguk dan tersenyum. Dalam hatinya, dia bisa melihat kualitas pengerjaan yang terburu-buru. Nat keramik yang tidak rata di beberapa tempat. Cat dinding yang sedikit bleber di dekat kusen. Tapi dia diam saja. Mbak Mila. Wah, kirain gak bakal datang. Bagus muncul dari ruang tengah. Dia tampak licin dengan kemeja batik sutra berwarna senada dengan ibunya. Dia memegang gelas wine, atau apapun yang tampak seperti itu, dan menatap Mila dari atas ke bawah. Sibuk, proyek, kan? Katanya. Nada bicaranya sama persis seperti yang diingat Mila, campuran antara meremehkan dan bosan. Selamat ya, Gus. Rumahnya besar. Kata Mila tulus. Harus dong, Mbak. Investasi masa depan. Jawab Bagus. Lalu dia mencondongkan tubuh sedikit. Mbak sama Mas Yoga kapan nyicil rumah? Jangan ngekos terus. Nggak baik buat masa depan. Kami nyaman di tempat kami sekarang, Gus. Nyaman apa nggak mampu? Bagus tertawa kecil, menganggapnya lelucon. Ya sudah, Mbak, makan dulu sana. Tuh, prasmanan. Dia menunjuk ke taman belakang. Lalu segera berbalik ketika tamu lain yang tampak lebih penting memanggil namanya. Yoga sudah berada di samping Mila. Matanya menyala. Dia bilang apa barusan? Dia bilang kita harus makan. Potong Mila cepat. Ayo, Mas. Kita cari minum. Mila menarik Yoga menjauh. Melewati ruang tamu yang didominasi sofa kulit hitam raksasa dan TV 80 inci.
Dia bisa merasakan tatapan ibunya mengikutinya, menilai blus sederhananya, menilai suaminya yang biasa saja. Pesta ini bukan syukuran. Ini adalah panggung. Dan Mila tahu betul perannya, sebagai pembanding agar bintang utama terlihat lebih bersinar. Di sudut taman belakang, di dekat area prasmanan, sebuah meja panjang disiapkan untuk hadiah. Meja itu sudah nyaris penuh. Ada kotak-kotak besar berisi microwave, air fryer, lukisan pemandangan berlapis bingkai emas tebal, dan bahkan sebuah TV 40 inci lagi, lengkap dengan pita merah besar. Mila meletakkan bingkisannya di satu-satunya ruang kosong yang tersisa. Hadiahnya adalah sebuah kotak persegi sederhana, dibungkus kertas Samson coklat yang ramah lingkungan dan diikat dengan tali rami. Di dalamnya, ada satu set cangkir keramik handmade buatan seorang perajin lokal yang dia dan Yoga temukan saat survei proyek di desa terpencil. Cangkir itu tidak sempurna. Ada sedikit perbedaan warna glasir, bentuknya sedikit tidak simetris, tapi itulah yang membuatnya indah. Cangkir itu memiliki karakter. Mila, kamu bawa apa itu? Suara Ibu Indah membelah keramaian. Rupanya, dia sedang memamerkan meja hadiah itu kepada teman-temannya. Cuma hadiah kecil, Bu, kata Mila pelan, berharap ibunya tidak memperpanjang. Harapan yang sia-sia. Ibu Indah, dengan gerakan teatrikal, mengambil kotak kecil itu. Aduh, dibungkusnya kok kayak bungkusan warteg. Mil, celetuknya. Teman-temannya tertawa kecil. Dengan kuku-kukunya yang panjang dan berkuteks merah, Ibu Indah merobek bungkusan itu dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan salah satu cangkir. Dia membolak-baliknya dengan ekspresi bingung. Ini cangkir, ya? Tanyanya. Keramik buatan tangan, Bu, jelas Mila, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Lucu, kata Ibu Indah. Dan kata, lucu, itu terdengar seperti sebuah penghinaan. Kayak mainan tanah liat waktu ibu masih SD. Ini buat apa? Ditaruh di dapur pembantu. Tawa teman-temannya kini lebih keras. Yoga, yang berdiri di samping Mila, mengepalkan tangannya di sisinya. Setidaknya ini lebih bagus dari amplop kosong, kan, Bu? Celetuk bagus, yang tiba-tiba muncul di belakang ibunya. Dia mengambil cangkir yang lain. Berat. Bisa buat nimpuk anjing. Bagus. Kamu ini. Ibu Indah tertawa, tapi matanya beralih ke Mila. Dingin dan tajam. Mila, desahnya, meletakkan cangkir itu kembali dengan kasar. Kamu tahu rumah adikmu ini isinya barang mewah semua. Kamu bawakan beginian. Ya malu-maluin. Tamu-tamu lain bawaannya TV, kulkas. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya kini berbisik namun menusuk. Mending kamu kasih bagus amplop tebal. Oh, lupa. Dia menepuk pipi Mila pelan. Gestur yang sama sekali tidak terasa seperti kasih sayang. Kamu kan gak punya. Dia lalu berbalik, mengambil kotak air fryer besar. Nah, ini baru hadiah. Dari Tante Rina. Makasih ya, Jeng. Mila hanya berdiri mematung. Dia menatap cangkir keramiknya yang tergeletak di antara kotak-kotak mengilap. Tampak sama kecilnya, sama tidak pada tempatnya seperti dirinya di pesta itu. Mila, kita pulang. Geram Yoga, suaranya rendah. Sebentar lagi, Mas. Jawab Mila. Acaranya belum puncak. Puncak apa lagi? Mau tunggu sampai dia melempar kamu pakai cangkir itu. Tunggu pemotongan tumpeng. Kata Mila. Ada kilat aneh di matanya yang tak bisa Yoga artikan. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku lari. 1 jam kemudian, setelah azan maghrib berkumandang dan sebagian besar tamu selesai makan, acara puncaknya dimulai. Seorang MC yang disewa khusus mengumumkan bahwa ini adalah saatnya, pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur. Bagus dan istrinya, yang nyaris tidak berbicara sepanjang acara, didudukan di kursi khusus. Di depan mereka, sebuah tumpeng kuning raksasa, dikelilingi oleh lauk pauk yang ditata mewah. Ibu Indah, tentu saja, mengambil mikrofon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya menggema melalui pengeras suara, sedikit melengking. Dia memulai dengan ucapan terima kasih standar kepada Tuhan, kepada para tamu yang hadir, kepada kontraktor yang luar biasa, bahkan kepada bank yang mempercayai KPR bagus. Semua tamu bertepuk tangan sopan. Mila dan Yoga berdiri di barisan belakang, dekat pintu keluar. Saya, sebagai seorang ibu, lanjut Ibu Indah, suaranya mulai bergetar. Entah karena emosi tulus atau dibuat-buat, Mila tidak bisa membedakannya. Tentu saja, sangat bangga. Dia memandang Bagus dengan tatapan memuja. Saya bangga sekali dengan anak saya, Bagus. Dari kecil, anak ini memang sudah terlihat bibitnya. Pintar, nurut, dan tahu bagaimana cara membahagiakan orang tua. Tidak seperti. Mata Ibu Indah menyapu kerumunan. Dan berhenti. Tepat pada Mila. Keheningan sesaat. Musik gamelan yang tadi mengalun pelan. Mati. Ya, namanya orang tua, lanjut Ibu Indah. Matanya masih terkunci pada Mila. Ada anak yang jadi kebanggaan. Ada juga yang jadi cobaan. Beberapa tamu mulai berbisik. Yoga bergerak maju. Mila, cukup. Tapi Mila meletakkan tangannya di dada Yoga. Menahannya. Lihat saja, Mas. Ibu Indah sepertinya mendapatkan kekuatan dari tatapan Mila. Dia mengira keheningan Mila adalah rasa malu. Dia salah. Bagus ini kerja keras banting tulang. Seru Ibu Indah. Suaranya kini meninggi. Siang malam lembur di kantornya yang hebat. Makanya, dia bisa beli rumah semewah ini. Di usia semuda ini. Dia mengangkat derajat keluarga. Dia mengambil satu langkah lebih dekat ke arah Mila, seolah-olah kerumunan di antara mereka tidak ada. Dia menunjuk. Jarinya yang berkuteks merah itu lurus mengarah ke wajah Mila. Bukan kayak kamu, Mila. Seluruh pesta membeku. Para pelayan catering berhenti bergerak. Suara jangkrik di taman terdengar lebih keras dari apapun. Cuma bisa mimpi. Cuma bisa coret-coret di kertas. Hidup pas-pasan di kontrakan sempit. Kamu lihat adikmu ini. Ibu Indah menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua racunnya untuk satu pukulan mematikan. Lihat adikmu. Mila, sukses. Kamu itu miskin. Dia berteriak. Benar-benar berteriak. Kamu itu miskin. Gak mungkin punya rumah mewah seperti adikmu ini. Waktu seakan berhenti. Hinaan itu menggantung di udara sore yang lembab, pekat dan beracun. Semua mata, tamu sosialita, teman-teman Bagus, bahkan para pelayan, kini tertuju pada Mila. Mereka menunggunya hancur. Menunggu air mata. Menunggu dia berteriak balik atau lari sambil menangis. Bagus sendiri tampak malu sesaat. Tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi sombong. Dia seolah setuju dengan pidato ibunya. Di tengah pusaran tatapan yang menghakimi, menghina, dan mengasihani, Mila hanya berdiri diam. Dia tidak menunduk. Dia tidak menangis. Perlahan, sangat perlahan, sesuatu terjadi di wajahnya. Itu dimulai dari sudut bibirnya. Sebuah kedutan kecil, yang kemudian terangkat naik. Mila tersenyum. Bukan senyum lebar. Bukan senyum palsu yang dipaksakan. Itu adalah senyum tipis. Nyaris tak terlihat. Senyum yang begitu tenang, begitu terkendali, hingga terasa jauh lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Itu adalah senyum seseorang yang mengetahui sebuah rahasia besar. Rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di ruangan itu. Senyum itu membuat Ibu Indah bingung. Dia mengira akan ada drama, air mata. Reaksi tenang Mila ini merusak momentum kemenangannya. Kenapa kamu senyum? Tanya Ibu Indah. Suaranya goyah untuk pertama kalinya. Yoga, yang sedari tadi menahan napas karena marah, menatap istrinya. Dia melihat senyum itu dan tiba-tiba, semua kemarahannya menguap, digantikan oleh kekaguman. Dia tahu senyum itu. Itu adalah senyum, proyek selesai. Senyum, kita berhasil. Mila tidak menjawab ibunya. Dia melepaskan tangannya dari dada Yoga. Dengan ketenangan seorang ratu, dia berjalan maju,
membelah kerumunan yang secara otomatis memberinya jalan. Dia tidak berjalan ke arah ibunya. Dia berjalan lurus ke arah Bagus, yang masih duduk di kursi kehormatannya. MC, yang kebingungan, dengan cepat menyodorkan mikrofon ke arah Mila, mengira dia akan memberikan kata sambutan balasan. Mila mengabaikan mikrofon itu. Dia membungkuk sedikit ke arah adiknya. "Rumahnya bagus, Gus," katanya. Suaranya jernih dan terdengar jelas di keheningan yang canggung. "Selamat, ya. Semoga betah." Lalu dia berbalik, menghampiri Yoga. "Mas, ayo pulang. Besok pagi kita harus ke lokasi." Tanpa menoleh ke belakang lagi, Mila dan Yoga berjalan keluar dari pesta. Mereka tidak lari. Langkah mereka mantap dan terukur. Di belakang mereka, pesta itu hancur. Para tamu berbisik-bisik, tidak lagi mengagumi rumah itu, tetapi membicarakan drama keluarga yang baru saja meledak. Ibu Indah berdiri terpaku. Wajahnya pucat karena marah dan bingung. "Anak kurang ajar," desisnya. "Dikasih tahu orang tua malah pergi. Sombong." Bagus hanya mendengus. "Biasa, Mbak Mila. Sensitif. Mungkin dia iri." Tak satu pun dari mereka yang menyadari arti senyum tipis itu. Mereka menganggapnya sebagai tanda kekalahan, atau mungkin kegilaan ringan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah tanda dimulainya sebuah perhitungan. Di dalam mobil Vios mereka, menjauh dari klaster Diamond yang palsu, Mila bersandar di kursinya. Dia diam untuk waktu yang lama. "Kamu nggak apa-apa, Mil?" tanya Yoga pelan. Tangannya mencari tangan Mila di kegelapan. Mila menggenggam tangan suaminya. "Aku nggak apa-apa, Mas." Dia menoleh, menatap Yoga. Di matanya, tak ada lagi senyum. Yang ada hanya api yang dingin dan fokus. "Mereka baru saja menyalakan bahan bakarnya," kata Mila. "Tinggal tunggu seminggu lagi." Yoga tersenyum. Produser TV-nya bilang jam berapa mereka datang hari Rabu. "Jam 9 pagi, jawab Mila. "Pastikan dronanya siap. Aku ingin shot pertama adalah pemandangan dari atas." Toyota Vios itu melaju dalam keheningan. Keheningan yang pekat. Jauh lebih pekat daripada keheningan di jalanan pinggir kota yang baru saja mereka tinggalkan. Yoga menggenggam setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya terkatup rapat. Dan Mila tahu tatapan suaminya lurus ke depan. Tapi pikirannya tidak. Pikirannya tertinggal di pesta itu. Mengulang-ulang hinaan yang baru saja mereka terima. Mila, sebaliknya, bersandar tenang di kursinya. Matanya menatap lampu-lampu jalan yang berlalu satu persatu. Dia tidak sedih. Perasaan itu sudah lama mati rasa. Yang dia rasakan sekarang adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan fokus. "Aku seharusnya mengatakan sesuatu." Yoga akhirnya memecah keheningan. Suaranya serak tertahan amarah. "Saat ibumu berteriak padamu, aku seharusnya maju. Aku seharusnya." "Melakukan apa, Mas?" tanya Mila pelan, tanpa menoleh. "Bertengkar dengannya di depan semua tamu? Membuat keributan? Itu yang dia inginkan. Dia ingin aku menangis. Dia ingin kamu marah. Dia ingin drama. Tapi dia menyebutmu miskin. Dia menghinamu, Mila, di depan umum. Dia menghina persepsi dia tentang aku," ralat Mila. "Dia menghina blus katun yang aku pakai. Dan mobil Vios tua yang kita kendarai. Dia tidak menghina aku, karena dia tidak kenal aku. Sudah 5 tahun dia tidak mengenalku." Yoga menghela napas panjang. Sedikit melepaskan cengkeramannya di setir. Dia melirik istrinya. Wajah Mila yang disinari lampu jalanan tampak tenang. Hampir seperti seorang biksu. "Senyummu tadi," kata Yoga. "Itu senyum apa? Aku ngeri melihatnya." Mila akhirnya menoleh. Dan senyum tipis itu kembali. "Itu senyum. RAB disetujui tanpa revisi, Mas." Yoga tergelak. Tawa yang kering dan sedikit pahit. "Atau senyum. Klien setuju pakai material high spec tanpa nego harga?" "Itu juga," canda Mila.
Suasana di dalam mobil sedikit mencair. Mereka adalah tim. Mereka selalu menjadi tim. Keheningan kembali menyelimuti. Tapi kali ini terasa lebih nyaman. Vios itu berbelok keluar dari jalan raya, memasuki jalanan yang lebih sempit dan lebih tua. Aku cuma lelah, kata Mila. Suaranya kini kembali serius. Lelah pura-pura, Mas. Kita tidak pura-pura, kata Yoga. Kita memang hemat. Beda. Sanggah Mila. Hemat itu pilihan. Miskin itu kondisi. Ibuku tidak tahu bedanya. Dan aku lelah membiarkan dia berpikir bahwa pilihanku adalah kondisiku. Aku lelah bersikap seolah-olah aku butuh persetujuannya. Yoga mengangguk paham. Jadi setelah ini, apa? Mila menatap lurus ke depan. Seperti yang aku bilang di mobil tadi. Tinggal seminggu lagi. Rabu depan, kata Yoga, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Rabu depan, konfirmasi Mila. Setelah acara TV itu tayang, kita tidak perlu pura-pura lagi. Kita tidak perlu lagi bersembunyi di balik kantor kontrakan kita. Semuanya akan berubah. Mil, kamu siap? Mila memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya. Aku tidak hanya siap, Mas. Aku sudah menunggu saat ini sejak hari aku diusir. Perjalanan pulang ini mengingatkannya pada perjalanan pergi 5 tahun lalu. Bukan di Vios tua ini. Saat itu, dia dijemput Yoga dengan motor metik sewaan yang knalpotnya berisik. Dia membawa 1 koper dan 1 tas ransel berisi tabung gambar arsitekturnya. Waktu itu hujan, dan dia menangis di balik helm pinjaman. Kejadiannya terjadi di meja makan rumah Ibu Indah. Mila baru saja lulus, cum laude, dari jurusan arsitektur. Dia bersemangat. Matanya berbinar-binar. Dia baru saja mencetak presentasi kecil di laptopnya. Bu, bagus. Katanya, mencoba menarik perhatian ibu dan adiknya dari sinetron di TV. Mila mau kasih lihat sesuatu. Ibu Indah menguap. Apaan sih? Penting gak? Ibu lagi nonton Aris Kinanti ini. Penting, Bu. Ini soal masa depan Mila. Dengan enggan, Ibu Indah mematikan TV. Bagus, yang saat itu masih kuliah semester tengah, mendengus sambil terus bermain game di ponselnya. Mila dapat tawaran magang. Seru Mila. Oh, ya? Di mana? Di Mega Properti punya om kamu? Ibu kan sudah bilang, kamu masuk situ aja. Bagian procurement, pengadaan, duduk di ruang AC, gajinya jelas. Om kamu bilang. Bukan, Bu, potong Mila. Semangatnya sedikit surut. Aku mau ambil magang di ruang bernapas. Itu biro arsitek kecil di Setiabudi. Mereka. Ruang bernapas? Ibu Indah tertawa mengejek. Nama apa itu? Kayak nama sanggar senam. Kecil, kan? Nggak terkenal, kan? Mereka nggak terkenal di TV, Bu. Tapi mereka revolusioner. Mereka fokus di sustainable design. Desain yang ramah lingkungan, hemat energi, pakai material lokal, menyatu dengan alam. Stop. Ibu Indah mengangkat tangannya. Ramah lingkungan? Maksud kamu rumah gubuk? Rumah bambu? Rumah dari kayu bekas? Bukan, Bu. Ini masa depan. Bayangkan rumah yang bisa mendinginkan dirinya sendiri tanpa AC. Yang memanen air hujan. Yang omong kosong. Teriak Ibu Indah. Inilah ledakan yang Mila ingat. Kamu mau bayar tagihan pakai apa? Pakai daun? Kamu mau kasih ibu makan pakai passion? Ibu ini capek-capek sekolahkan kamu mahal-mahal. Kamu malah mau jadi tukang bikin kandang burung. Bagus tertawa dari sofanya. Betul itu, Bu. Mbak Mila mau jadi Tarzan. Entar kliennya monyet. Bagus, diam kamu, bentak Ibu Indah. Tapi kemudian dia menoleh lagi ke Mila, matanya menyipit. Dengar ya, Mila. Di keluarga ini, kita cari uang. Bukan cari angin. Lihat adikmu. Dia ambil manajemen bisnis.
Jadi bos. Pegang uang. Kamu. Sarjana arsitektur mau bikin rumah dari sampah. Hati Mila hancur. Bukan karena hinaan itu, tapi karena kesadaran penuh bahwa ibunya tidak akan pernah mengerti. Dan tidak akan pernah mau mengerti. Kalau ibu memang mikir passion Mila itu sampah. Mila berdiri. Suaranya bergetar tapi tegas. Biar Mila buktikan. Mau buktikan apa? Mau jadi gembel di jalanan. Kalau jadi gembel adalah harga untuk mengejar apa yang aku yakini. Iya, Bu. Aku pilih jadi gembel. Itu adalah kata-kata terakhirnya. Dia naik ke kamarnya. Mengemas apa yang dia bisa. Ibu Indah tidak menghentikannya. Pergi. Teriak ibunya dari ruang tengah. Pergi. Tapi jangan pernah kembali ke rumah ini minta-minta uang. Mulai hari ini, kalau kamu masih keras kepala sama rumah sampah, kamu bukan anakku lagi. Di luar, di bawah hujan, Yoga sudah menunggu. Dia memeluk Mila yang terguncang. Kita buktikan mereka salah, Mil. Bisik Yoga di tengah deru hujan. Kita buktikan. Dan itulah yang mereka lakukan. Vios itu berbelok ke sebuah gang sempit dan parkir di depan sebuah paviliun sederhana di belakang rumah induk yang besar. Inilah kontrakan sempit yang sering diejek oleh Ibu Indah. Tempat ini tidak besar, hanya 3 ruangan. 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tengah yang merangkap sebagai kantor, ruang kerja, sekaligus ruang makan. Inilah bunker mereka selama 5 tahun terakhir. Berbeda dengan rumah bagus yang penuh barang pamer, tempat ini fungsional. Dindingnya dipenuhi rak buku, papan gabus yang penuh tempelan sketsa, sampel material, kayu, batu alam, komposit daur ulang, dan 2 komputer workstation yang menyala hampir 24 jam sehari. Meja kayu tua di tengah ruangan adalah pusat komando mereka. Mila segera menyalakan ketel listrik. Yoga membuka laptopnya. Memeriksa email-email yang masuk selagi mereka di pesta. Rutinitas. Tempat ini adalah saksi bisu. Saksi bisu saat mereka mendapatkan klien pertama mereka. Pemilik kedai kopi kecil di Blok M yang ingin merenovasi tempatnya dengan budget minim. Bayaran mereka. Kopi gratis selama setahun dan portofolio. Saksi bisu saat Yoga, yang adalah sarjana hukum, mengurus sendiri akta pendirian CV mereka. CV. Ruang bernapas. Mila sebagai direktur kreatif. Yoga sebagai direktur operasional dan keuangan. Saksi bisu saat mereka hidup super hemat. Makan nasi warteg setiap hari. Baju beli di pasar thrift. Vios tua itu dibeli tunai dari hasil proyek renovasi rumah kedua mereka. Setiap rupiah keuntungan, setiap bonus, tidak pernah dipakai untuk membeli tas branded atau mobil baru. Semua diinvestasikan kembali. Kenapa kita nggak pernah kasih tahu ibumu? Tanya Yoga suatu malam, 3 tahun lalu, setelah mereka baru saja menandatangani kontrak besar pertama mereka, sebuah resort eco luxury di Lombok. Kasih tahu apa, Mas? Tanya Mila. Matanya lelah tapi puas, masih menatap layar monitor. Kasih tahu kalau kita dapat untung? Dia cuma akan minta bagian. Kasih tahu kalau kita lagi susah? Dia cuma akan bilang, kan, apa ibu bilang? Balik saja kerja sama Om Emyu. Sejak saat itu, mereka membuat perjanjian diam-diam. Mereka akan tetap miskin di mata keluarga. Setiap kali Ibu Indah menelepon, jawabannya selalu sama. Gimana, Mil? Masih ngegambar? Iya, Bu. Lagi ada proyek. Ibu Indah membayangkan. Proyek ngecat pagar. Kapan kamu mau kerja beneran kayak Bagus? Tuh, Bagus baru beli mobil baru. Kredit sih, tapi kan gengsi. Doakan saja, Bu. Mereka sengaja menghilang. Tidak ada media sosial. Tidak ada pamer. Mila tidak punya Instagram pribadi. Akun, ruang bernapas, ada, tapi sangat profesional. Hanya menampilkan detail-detail desain yang artistik, bukan kemegahan proyek secara keseluruhan. Klien mereka menyukai itu. Klien mereka adalah tipe old money dan new age tech yang tidak butuh pamer. Mereka butuh kualitas, privasi,
dan statement filosofis. Dan ruang bernapas memberikannya. Perlahan, tanpa suara, kerajaan sunyi itu terbangun. Dari satu kedai kopi, menjadi satu rumah tinggal, lalu satu resor, lalu satu komplek villa, lalu kantor startup. Semua uang itu mereka kumpulkan. Bukan untuk dihamburkan di klaster Diamond, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mau ke sana, sebentar, Mas, kata Mila, setelah menyeruput teh hangatnya. Dia menggunakan cangkir keramik handmade. Dia menyimpan satu set untuk dirinya sendiri. Yoga tersenyum. Dia tahu, sana, berarti di mana. Udah kangen. Kangen rumah. Mereka tidak lagi benar-benar tinggal di pavilion itu. Pavilion itu kini murni menjadi kantor dan alamat surat menyurat. Tempat tinggal mereka yang sebenarnya ada di tempat lain. Mereka kembali masuk ke Vios. Mobil itu melaju lagi. Kali ini ke arah yang berbeda. Bukan ke arah klaster Gemerlap, tapi ke arah pinggiran kota yang masih hijau, menaiki bukit kecil yang sering diabaikan orang. Jalannya kecil, hanya cukup untuk 1,5 mobil, dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Tidak ada gerbang klaster yang megah. Yoga menekan tombol di dashboard mobil. Di depan mereka, sebuah bidang dinding yang tampak seperti ditumbuhi tanaman rambat, tiba-tiba bergeser pelan tanpa suara. Itu bukan dinding. Itu adalah gerbang. Mobil itu masuk ke jalan masuk pribadi yang terbuat dari kerikil. Dan disinilah rumah itu berdiri. Atau lebih tepatnya, tidak berdiri. Rumah itu menyatu. Tidak ada pilar-pilar Romawi palsu. Tidak ada cat putih gading yang mencolok. Rumah itu seolah tumbuh dari tanah itu sendiri. Dindingnya terbuat dari ramet earth, tanah padat, berlapis yang memberikan corak alami berwarna coklat dan krem. Atapnya adalah taman hijau yang subur, menyamarkan bangunan itu dari atas dan berfungsi sebagai isolator suhu alami. Panel surya terpasang rapi di sisi yang paling banyak mendapat sinar matahari. Ini adalah proyek mahkota mereka. Proyek yang mereka kerjakan selama 3 tahun terakhir, sedikit demi sedikit, menggunakan uang mereka sendiri. Mereka membeli tanahnya 5 tahun lalu saat harganya masih murah, saat semua orang bilang tempat itu, buang jin, dan terlalu jauh. Mila telah mendesainnya sendiri. Setiap senti. Ini adalah manifestasi dari semua yang dia yakini. Yoga memarkir Vios di garasi bawah tanah, di sebelah Jeep Rubicon yang sengaja tidak pernah mereka pakai untuk bertemu keluarga. Mereka naik ke ruang utama. Tidak ada ruang tamu. Yang ada adalah ruang terbuka yang luas di mana batas antara dalam dan luar ruangan nyaris tidak ada. Satu dinding penuh terbuat dari kaca lipat smart glass yang saat ini terbuka, menghadap ke kolam renang infinity yang airnya terlihat menyatu dengan pemandangan lembah di bawahnya. Di tengah-tengah ruangan, menembus atap melalui skylight raksasa, tumbuh sebatang pohon Kamboja tua yang mereka selamatkan dari lokasi proyek lain. Rumah bagus besar, Mas, kata Mila. Jarinya menyentuh permukaan meja dapur yang terbuat dari satu lempengan kayu trembesi solid. Tapi rumah ini hidup. Ibumu menyebut ini rumah gubuk, kata Yoga, membuka kulkas built-in yang tersembunyi di balik panel kayu. Ini yang aku sebut rumah, balas Mila. Dia berjalan ke tepi ruangan, menatap kerlip lampu kota jauh di bawah lembah. Ini adalah rumah yang dibangun oleh hinaan. Setiap ejekan, rumah sampah, dari ibunya, setiap tawa meremehkan dari Bagus, adalah satu bata lagi yang dia tambahkan ke fondasi rumah ini. Ini adalah rahasia terbesarnya. Rumah ini sudah selesai, lunas, dan siap untuk ditunjukkan. Ironisnya, dia membangun istana ini karena dia dibuang dari kerajaan kecil ibunya. Ponsel Mila bergetar. Bukan ponsel pribadinya yang ada di tas, tapi ponsel kerja yang selalu dia tinggal di rumah ini. Dia melihat layar. Rika, Gria Impian TV. Halo, Mbak Rika. Sapa Mila. Mila, sayangku. Maaf ya malam-malam. Cuma mau konfirmasi sekali lagi. Rabu lusa ya? Jam 9 pagi tim aku sudah di gerbang kamu. Ya Tuhan, aku nggak sabar.
Suara produser itu melengking antusias. Aku tadi lihat lagi drone shot yang kamu kirim. Gila, itu rumah atau markas Avengers? Arsitekturnya gila. Mila tertawa. Bukan markas Avengers, Mbak. Cuma rumah gubuk. Hahaha, kamu ini merendah terus. Pokoknya, ini bakal jadi episode paling pecah se-Indonesia. Judulnya sudah aku siapin. Rumah di atas awan, surga tersembunyi di pinggir Jakarta. Keren, kan? Keren, Mbak. Sampai ketemu Rabu. Mila menutup telepon. Dia kembali menatap lembah. Keheningan yang nyaman menyelimuti. Lalu, di dalam tasnya, ponsel pribadinya bergetar. Yang getarannya dia kenali. Dia mengeluarkannya. Ibu Indah. Yoga yang melihat nama itu langsung menegang. Jangan diangkat. Tenang, Mas. Mila membiarkan panggilan itu mati. 1 detik kemudian, pesan masuk. Ibu tahu kamu baca ini. Beraninya kamu pergi tanpa pamit. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah miskin. Sombong pula. Mila membaca pesan itu. Dia melihat sekelilingnya. Ke dinding tanah padat. Ke pohon Kamboja yang menenangkan. Ke kolam renang yang berkilauan. Dia tersenyum. Lalu dia mulai mengetik balasan. Maaf, Bu. Tadi ada urusan mendadak. Dia berhenti sejenak. Mempertimbangkan. Lalu, jarinya bergerak lagi. Oh ya, hari Rabu jangan lupa nonton. Gria Impian, di channel 5. Ya, jam 7 malam. Ada kejutan buat ibu dan bagus. Dia menekan, kirim. Yoga, yang ikut membaca dari balik bahunya, ternganga. Kamu baru saja? Mila meletakkan ponselnya di meja kayu trembesi. Bahan bakarnya sudah disiram, Mas. Katanya, matanya berkilat berbahaya. Sekarang, kita sulut apinya. Rabu pagi, jam 8.45. Jalanan tanah menanjak menuju properti Mila dan Yoga biasanya sunyi. Hari ini, jalan itu dipenuhi kesibukan. Sebuah OB van besar dari stasiun TV nasional tanpa kesulitan bermanuver di jalan sempit itu, diikuti oleh 3 mobil kru lainnya. Di depan gerbang, dinding rambat, yang tertutup, seorang wanita energik dengan headset dan clipboard, Rika, sang produser, tampak sedikit cemas. Serius ini alamatnya? Gila, terpencil banget. Serunya pada krunya. Dito, kamu siap? Opening shot kamu di depan gerbang misterius ini ya? Dito, sang host, Gria Impian, yang karismatik dan selalu tampil necis, merapikan kemeja linennya. Selalu siap, Rick. Tapi aku nggak lihat rumahnya. Kamu yakin kita nggak salah alamat? Ini cuma kebun. Alamatnya benar, kata Rika, memeriksa GPS-nya lagi. Mbak Mila bilang dia akan buka gerbangnya tepat jam 9. Tepat saat jam di ponsel Rika menunjukkan pukul 9, sesuatu terjadi. Tanpa suara, dinding rambat di depan mereka mulai bergeser. Panel-panel hijau itu melipat ke samping, memperlihatkan jalan masuk kerikil yang menurun ke bawah tanah. Seluruh kru terdiam. Ok, ini gila, bisik Dito. Dia memberi isyarat pada kameramennya. Rekam. Rekam ini. Saat OB van dan mobil kru masuk satu persatu ke garasi bawah tanah yang luas, yang dengan mudah menampung 5 mobil kru plus Rubicon dan Vios milik Mila, mereka disambut oleh Yoga. Selamat datang di ruang bernapas. Sapa Yoga tenang, seolah menyambut tamu di rumah biasa. Jika garasi saja sudah membuat mereka takjub, lift kaca yang membawa mereka naik ke lantai utama membuat mereka kehabisan kata-kata. Lift terbuka, dan seluruh kru, termasuk Dito yang sudah berpengalaman, ternganga. Mereka tidak disambut oleh dinding atau lorong. Mereka disambut oleh pemandangan. Pemandangan lembah hijau yang membentang tanpa putus, dibingkai oleh kolam renang infinity yang airnya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit setinggi 6 meter itu sedang terbuka penuh, membiarkan angin pagi yang sejuk masuk, membawa aroma pinus dan tanah basah. Dan di sana, di tengah ruangan, di bawah skylight raksasa, berdiri Mila.
Dia tidak memakai gaun malam atau perhiasan mencolok. Dia mengenakan culottes linen berwarna krem dan kemeja katun putih longgar. Rambutnya diikat cepol sederhana. Dia tampak seperti seorang seniman di studionya. Dia sedang menyiram pohon Kamboja tua yang tumbuh di tengah ruang keluarganya. "Mbak Mila," seru Rika, berlari kecil menghampirinya. "Ya Tuhan, tempat ini bukan rumah." Mila tersenyum, menutup selang airnya. "Bukan? Lalu apa, Mbak?" Dito mendekat. Matanya memindai segalanya. Dinding tanah padat, meja kayu trembesi, langit-langit beton ekspos yang dipadukan dengan kayu hangat. "Ini bukan rumah, Mbak," kata Dito. Suaranya terdengar tulus. "Ini adalah pernyataan. Saya sudah meliput ratusan rumah mewah. Marmer Italia, furnitur desainer, semuanya sama. Tapi ini punya jiwa." Mila tersenyum. "Selamat datang, Mas Dito. Silakan." Syuting berlangsung selama 4 jam. Kru TV itu bergerak seperti di negeri dongeng. Mereka terpesona oleh hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Bukan oleh TV 100 inci. Mila tidak punya TV di ruang utama, atau lampu kristal. Mila menggunakan pencahayaan alami dan lampu LED tersembunyi. Mereka terpesona oleh dapur yang menyatu dengan taman herbal. Oleh kamar mandi utama di mana bathtubnya diletakkan di depan jendela kaca raksasa yang menghadap ke hutan pribadi. Oleh rooftop garden yang ternyata adalah atap rumah itu sendiri, tempat Mila menanam sayuran. "Mbak, ini sistemnya gimana?" tanya kameramen takjub, melihat panel surya yang terintegrasi mulus. "Full off grid," jelas Yoga, mengambil alih bagian teknis. "Kami punya panel surya sendiri dengan penyimpanan baterai, dan sistem pemanenan air hujan di bawah sana yang menyaring air untuk semua kebutuhan, kecuali minum." "Gila, jadi ini rumah yang benar-benar mandiri?" tanya Dito. "Betul," kata Mila. "Kami percaya kemewahan sejati adalah kemandirian." Untuk segmen wawancara, mereka memilih duduk di dek kayu di tepi kolam infinity. Pemandangan lembah menjadi latar belakang yang dramatis. Mila dan Yoga duduk bersebelahan, santai namun profesional. "Oke, Mbak Mila, Mas Yoga." Dito membuka wawancaranya. Publik mengenal Ruang Bernapas sebagai firma arsitektur butik yang sangat misterius. Portofolionya ada, tapi selalu tersembunyi. Klien Anda dari kalangan atas, tapi Anda tidak pernah terekspos. Kenapa? Mila melirik Yoga sejenak sebelum menjawab. "Karena bagi kami, yang penting adalah karyanya, Mas. Bukan KAM-nya. Klien kami menghargai privasi, dan kami menghargai ketenangan. Kami lebih suka karya kami yang berbicara. Dan malam ini, karya Anda tidak hanya berbicara, Mbak. Karya Anda berteriak." Dito tertawa. "Rumah ini. Rumah di atas awan. Kami menyebutnya. Kenapa Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan mahakarya ini ke publik?" Mila menarik napas. "Ini dia. Karena ini lebih dari sekadar rumah," kata Mila. "Ini adalah tesis saya. Ini adalah jawaban saya atas pertanyaan, apa arti rumah di masa depan? Bagi saya, kemewahan itu bukan soal pamer pilar marmer atau lantai granit impor." Dia mengucapkan kata-kata itu dengan penekanan ringan. Sebuah sindiran tajam yang hanya dipahami oleh satu orang di dunia ini. Kemewahan adalah udara bersih yang kita hirup. Kemewahan adalah suara jangkrik di malam hari, bukan suara klakson. Kemewahan adalah hidup selaras dengan alam, bukan melawannya dengan membangun tembok-tembok beton yang arogan. Dito terkesan. Filosofi yang sangat dalam. Tapi pasti ada cerita personal. Apa atau siapa inspirasi terbesar Anda di balik desain yang sangat berani ini? Anda melawan semua tren rumah mewah di Jakarta. Mila tersenyum. Senyum tipis yang sama persis seperti yang dia tunjukkan di pesta bagus. Dia menatap lurus ke kamera satu, kamera yang menyorot close-up wajahnya. Dia tahu, di suatu tempat, ibunya akan menonton ini. "Inspirasi saya." Jedanya sesaat, penuh perhitungan.
adalah orang-orang yang meremehkan saya. Rika, sang produser, melebarkan matanya dari balik kamera. This is TV Gold. Mila melanjutkan. Suaranya tetap tenang dan manis. Bertahun-tahun lalu, saat saya baru memulai, saya mempresentasikan ide saya tentang rumah ramah lingkungan. Dan seseorang yang sangat saya kenal berkata, bahwa ide saya itu hanyalah rumah gubuk. Dia berhenti lagi. Mereka bilang, itu rumah sampah. Jadi, lanjut Mila, senyumnya kini sedikit melebar. Saya pikir baiklah, saya akan buktikan. Saya akan membangun rumah sampah paling indah yang pernah ada. Dia menoleh ke Yoga, yang menatapnya dengan cinta dan kekaguman yang tak terbatas. Inilah rumah sampah versi saya, katanya, kembali menatap kamera. Inilah gubuk kecil kami. Saya harap mereka yang dulu meremehkan, menyukainya. Di belakang kamera, Dito hanya bisa menggelengkan kepala. Ini bukan sekadar episode tentang rumah. Ini adalah episode tentang balas dendam yang paling elegan. Rabu malam, jam 18.45. Di klaster Diamond, di dalam rumah mewah bagus, suasana terasa biasa saja. Ibu Indah sedang duduk di sofa kulit hitam raksasa, menggeser-geser layar ponselnya dengan malas, melihat-lihat katalog tas diskon di grup sosialitanya. Bagus baru saja pulang kerja. Dasinya sudah dilonggarkan, dan dia sedang mengeluh tentang klien yang cerewet. Heran ibu sama si Mila itu, kata Ibu Indah, teringat sesuatu. Dia tidak sedang marah, hanya menggerutu. Masa dia kirim nyuruh ibu nonton TV, nonton Gria Impian. Dia pikir kita nggak ada kerjaan apa. Bagus mendengus dari meja makan. Acara apaan tuh? Gria Impian? Kayak acara bedah rumah buat orang miskin. Bukan, seru istri Bagus, Wulan, yang biasanya pendiam. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara malam itu. Itu acara rumah-rumah mewah, Mas. Yang hostnya Dito itu. Keren-keren rumahnya. Halah, Bagus mengibaskan tangannya. Palingan si Mila itu jadi kuli bangunannya. Atau tukang catnya. Mau pamer dia sekarang kerja di proyek rumah mewah. Norak. Tapi dia bilang ada kejutan, kata Ibu Indah, mulai sedikit penasaran. Kejutan apa? Dia menang undian? Hahaha. Dia dapat hadiah kulkas. Ya sudah, setel aja, Bu, kata Bagus, meraih remote dari meja. Daripada ibu penasaran. Jam berapa? Jam 7. Kata Wulan pelan. Bagus melihat jam di dinding. Pukul 18.59. Ya, pas ini. Dia mengganti saluran TV 80 inci mereka. Tepat saat itu, Jing Lehas, Gria Impian, yang ceria mulai mengalun. Tuh, pas banget. Seru Ibu Indah. Ayo kita lihat. Senorak apa sih kejutan si anak miskin itu? Bagus tertawa. Mereka duduk, Ibu Indah di sofa, Bagus di meja makan, siap untuk mengejek apapun yang akan muncul di layar. Selamat malam, pemirsa. Suara Dito yang antusias memenuhi ruangan. Dan selamat datang di edisi paling spesial, Gria Impian, sepanjang masa. Jika Anda berpikir Anda sudah melihat semua kemewahan, Anda salah besar. Di layar, drone shot yang sinematik dimulai. Menyapu perbukitan hijau, kabut tipis. Wah, gila. Di mana nih? Sentul? Komentar Bagus. Matanya terpaku pada kualitas gambar 4K di TV besarnya. Keren juga rumahnya. Itu atapnya rumput semua. Ibu Indah mencondongkan tubuhnya. Bagus sih. Tapi kok kayak di hutan gitu ya? Sepi. Nggak ada tetangga. Seram ah. Mendingan di sini. Di klaster. Jelas. Aman. Gengsinya dapat. Dito, di TV, melanjutkan. Pemirsa, rumah ini tidak ada di klaster elit manapun. Ini adalah sebuah dunia baru yang diciptakan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya adalah sosok arsitek jenius di balik firma
Ruang bernapas, yang selama ini kita kenal sangat misterius. Ibu Indah dan Bagus saling pandang. Ruang bernapas? Gumam Ibu Indah. Bagus, itu kan nama usaha bohongan si Mila itu, kan? Halah, kebetulan aja kali, Bu, kata Bagus, meski suaranya mulai terdengar ragu. Paling si Mila nyontek namanya. Mana mungkin? Pertanyaannya terjawab bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kamera menukik, masuk melalui dinding kaca yang terbuka, menyorot interior yang luas, menyorot pohon Kamboja yang tumbuh di dalam ruangan. Dan kemudian, kamera berhenti. Fokus pada seorang wanita yang berdiri di tepi kolam infinity, menatap ke lembah, lalu berbalik tersenyum ke kamera. Senyum yang sama. Senyum tipis yang menghina itu. Di layar, di bawah wajah Mila yang tampak tenang dan bercahaya, muncul tulisan besar. Mila Arsit, pemilik rumah di atas awan. Keheningan. Di ruang TV Bagus, keheningan itu begitu pekat, begitu absolut, hingga suara dengungan kulkas di dapur terdengar seperti raungan mesin jet. Remote TV jatuh dari tangan Bagus yang lemas. Benda itu menghantam lantai granit dengan bunyi klang yang memekakan telinga. Wulan, istri Bagus, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bagus sendiri membeku. Matanya melotot, rahangnya ternganga. Dia seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ibu Indah adalah yang pertama bereaksi. Enggak, bisiknya. Suaranya serak. Enggak mungkin. Di TV, Dito sedang berjabat tangan dengan Mila. Mbak Mila, ya Tuhan, rumah Anda ini luar biasa. Enggak mungkin. Ibu Indah tiba-tiba berteriak. Dia melompat berdiri. Jarinya menunjuk-nunjuk layar TV. Itu bohong. Itu dia nyewa. Dia pasti nyewa rumah itu. Buat pamer. Dasar anak gila. Dia nggak nyewa, Bu, kata Bagus. Suaranya gemetar. Dia menunjuk ke layar. Di mana logo CV, ruang bernapas, ditampilkan sebagai mitra desain. Itu beneran punya dia. Dia bilang apa? Tanya Ibu Indah, panik. Dia seolah tidak mengerti apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, segmen wawancara, segmen yang paling ditunggu, tayang. Dito, di TV, siapa inspirasi terbesar Anda, Mbak Mila? Mila, di TV menatap lurus ke kamera. Seolah menembus layar TV 80 inci itu. Seolah menatap langsung ke mata Ibu Indah. Inspirasi saya adalah orang-orang yang meremehkan saya. Ekspresi Ibu Indah berubah dari penyangkalan menjadi horor. Mila, di TV, bertahun-tahun lalu seseorang berkata bahwa ide saya itu hanyalah rumah gubuk. Mereka bilang, itu rumah sampah. Dia. Ibu Indah mulai gemetar. Mila, di TV. Jadi, saya pikir baiklah, saya akan buktikan. Inilah rumah sampah, versi saya. Inilah gubuk kecil kami. Saya harap mereka yang dulu meremehkan, menyukainya. Wajah Ibu Indah pucat pasi. Kakinya lemas. Dia jatuh terduduk kembali ke sofa. Penghinaan yang dia lontarkan dengan bangga di depan umum. Hinaan favoritnya. Rumah gubuk. Rumah sampah. Kini kata-kata itu diucapkan kembali oleh Mila. Di TV nasional. Dibingkai oleh kemegahan rumah yang membuat rumah Bagus tampak seperti rumah boneka yang murah. Bagus menatap sekeliling rumahnya. Wallpaper Korea yang dibanggakan ibunya. Lantai granit impor. TV 80 inci. Semua yang dia pikir adalah simbol kesuksesan. Tiba-tiba terlihat norak. Dan yang terpenting murah. Rumahnya masih KPR. Rumah kakaknya lunas. Dan jelas bernilai puluhan kali lipat. Tiba-tiba, ponsel Ibu Indah yang tergeletak di meja, bergetar hebat. Lalu bergetar lagi. Dan lagi. Itu adalah grup wasosialitanya. Notifikasi bermunculan di layar kunci. Tante Rina, grup arisan Jeng Indah. Itu Mila anaknya Jeng Indah kan? Yang di Gria Impian.
Ya ampun. Kok bisa? Rumahnya gila. Tante Susi, grup arisannya Allah indah. Anakmu arsitek terkenal, Jeng? Kok enggak pernah cerita? Aku kira dia. Sepupu jauh. Grup keluarga Bu Indah. Itu Mila keponakanku kan? Ya Allah, sukses banget. Beda banget sama yang ibu ceritain. Ponsel itu terus bergetar. Panggilan masuk. Pesan masuk. Rentetan notifikasi yang tak terbendung. Ibu Indah menatap ponselnya dengan ngeri. Dia menatap layar TV, di mana Mila dan Yoga sekarang tertawa santai bersama Dito. Minum teh di teras mereka yang menghadap lembah. Wajah Ibu Indah memerah padam, lalu pucat, lalu kembali merah. Ini bukan penyesalan. Ini adalah kemarahan murni seorang narsisis yang baru saja dipermalukan di depan umum. Dia menjebakku, desis Ibu Indah. Suaranya bergetar penuh racun. Dia sengaja menyuruhku nonton. Anak sialan itu, dia mempermalukanku. 2 jam setelah episode Gria Impian berakhir, rumah di atas awan itu sunyi. Kru TV sudah lama pergi. Dito sudah mengirimkan pesan berisi 13 emoji api dan ucapan terima kasih yang meluap-luap. Mila dan Yoga tidak sedang merayakan. Mereka hanya duduk di dek kayu di tepi kolam, meminum teh hangat, mendengarkan suara jangkrik. Sama seperti malam-malam lainnya. Hanya saja, malam ini, ponsel pribadi Mila yang tergeletak di meja, ponsel yang khusus untuk keluarganya, mulai bergetar. Getarannya panjang dan marah. Di layar, nama Ibu Indah menyala. Mila dan Yoga saling pandang. Yoga mengangguk. Waktunya. Mila mengangkat telepon dan langsung menekan tombol speaker. Keheningan sesaat. Hanya terdengar suara napas yang terengah-engah dari seberang. Halo, Bu. Suara Mila tenang, membelah keheningan malam. Responnya tidak seketang itu. Yang terdengar adalah raungan. Kamu. Anak jahat. Beraninya kamu. Suara Ibu Indah melengking, pecah, dan penuh amarah yang murni. Kamu sengaja. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu menjebakku. Mila menunggu. Dia tidak memotong. Kamu permalukan ibu. Mila. Ibu malu. Semua teman ibu telepon. Semua saudara bertanya. Ibu harus jawab apa? Hah? Ibu harus jawab apa? Jawab yang jujur, Bu, kata Mila, masih dengan ketenangan yang sama. Jujur. Jujur bagaimana? Kembong. Itu pasti bukan rumahmu. Kamu pasti nyewa. Pasti. Kamu bayar berapa stasiun TV itu? Kamu mau pamer? Kamu mau menghina ibumu ini? Tidak ada yang sewaan, Bu. Bohong. Uang dari mana? Hah? Pasti. Ya Tuhan. Kamu jadi simpanan om-om kaya. Ya. Kamu jual diri. Benar, kan? Tuduhan itu begitu keji, begitu putus asa, hingga membuat Yoga, yang sedari tadi diam, mengepalkan tangannya. Tapi Mila memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Mata Mila, yang tadinya hanya tenang, kini berubah dingin. Cukup, Bu, katanya. Suaranya tidak lagi hangat. Cukup. Aku tidak akan membiarkan ibu bicara seperti itu. Pokoknya. Ibu Indah kehabisan kata-kata. Kini dia terisak. Tapi itu isakan kemarahan, bukan kesedihan. Pokoknya besok. Kamu harus ke sini. Ke rumah Bagus. Besok. Kamu harus jelaskan ke ibu. Bawa semua surat-suratnya. Ibu mau lihat buktinya. Ibu tidak percaya. Aku sibuk, Bu. Besok ada rapat di lokasi. Kamu mau jadi anak durhaka. Melawan orang tua setelah kamu mempermalukan ibu se-Indonesia. Mila memejamkan matanya sejenak. Dia menghitung sampai 3. Baik. Katanya. Bukan besok. Lusa. Hari Jumat. Jam 10 pagi. Kenapa harus? Jam 10 pagi, potong Mila. Nadanya tidak bisa dibantah. Aku akan datang. Tapi aku datang bukan untuk diinterogasi.
Aku datang untuk menyelesaikan ini. Selamat malam, Bu. Mila menutup telepon. Dia tidak membantingnya. Dia meletakkannya dengan pelan di atas meja kayu. Simpanan, desis Yoga. Amarahnya akhirnya keluar. Setelah semua kerja keras kita, dia berani. Dia panik, Mas, kata Mila, meraih tangan suaminya. Orang panik akan melempar apa saja yang ada di tangan mereka. Dan di tangannya, yang ada hanya racun. Lusa, kamu yakin siap? Mila menatap kerlip lampu kota yang jauh di bawah lembah. Aku sudah siap sejak 5 tahun lalu. Mas, ini harus selesai. Di tempat di mana semuanya dimulai. Hari Jumat, jam 9.50 pagi. Kawasan klaster Emerald Garden tampak sama seperti minggu lalu. Tapi suasananya berbeda. Saat sebuah Jeep Rubicon hitam mengkilap, mobil yang jelas-jelas tidak ada di daftar registrasi penghuni, berhenti di depan pos satpam, 2 orang penjaga yang berjaga langsung tegang. Mereka sudah menonton acara itu. Istri mereka di rumah tidak berhenti membicarakannya. Rumah gila di TV itu ternyata pemiliknya pernah ke sini. Pak, mau ke rumah Pak Bagus, tipe Diamond, kata Yoga dari balik jendela yang diturunkan. Satpam itu tergagap. Oh, Bu Mila, ya? Yang di TV itu, Bu. Mila, yang duduk di kursi penumpang, hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Silakan, Bu, silakan. Palang pintu terbuka dengan tergesa-gesa. Satpam itu memberi hormat. Sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan saat datang dengan Vios tua. Rubicon itu melaju pelan di atas paving block. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau jalan pagi berhenti. Mereka menatap. Mereka berbisik. Mereka tahu siapa yang datang. Mila dan Yoga parkir. Bukan di seberang jalan, tapi tepat di depan pintu rumah Bagus, memblokir sebagian jalan. Sebuah pernyataan tanpa kata. Mereka turun. Mila mengenakan setelan celana kerja berwarna biru navy, rapi dan profesional. Yoga mengenakan kemeja polo bersih. Mereka tidak terlihat seperti keponakan miskin yang datang berkunjung. Mereka terlihat seperti pemilik bank yang datang menagih utang. Mila menekan bel. Klik. Butuh waktu hampir 1 menit sebelum pintu terbuka. Yang membukakan adalah Wulan, istri Bagus. Wulan tampak kuyu. Matanya bengkak. Dia tidak memakai baju pesta. Hanya daster lusuh. Dia menatap Mila dan Yoga dengan campuran rasa takut, iri, dan kagum. Mbak, Mas Yoga, silakan, bisiknya, menyingkir dari pintu. Ruang tamu Bagus terasa lebih sempit dan lebih gelap dari yang Mila ingat. Sofa kulit hitam raksasa itu tampak norak di siang hari. TV 80 inci itu mati. Layarnya yang hitam memantulkan bayangan canggung 4 orang di ruangan itu. Bagus duduk di salah satu sofa. Dia tidak berani menatap Mila. Dia hanya menunduk, memelintir-melintir ponselnya. Arogansi di pesta syukuran itu telah lenyap, digantikan oleh aura pecundang yang masam. Di arcair utama, di singgasananya, duduk Ibu Indah. Dia berusaha keras mempertahankan wibawanya. Dia memakai kebaya rumah yang rapi. Rambutnya disanggul. Wajahnya dipoles bedak tebal. Tapi tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Wajahnya keras seperti topeng. Kalian terlambat, desisnya. Jam di mobilku menunjukkan pukul 9.59. Bu, jawab Mila. Kami tidak terlambat. Mila dan Yoga tidak duduk. Meskipun Wulan sudah mempersilakan. Mereka memilih untuk berdiri di tengah ruangan. Menguasai ruangan. Kami tidak punya banyak waktu, Bu, kata Yoga, membuka percakapan. Jam 1 kami ada rapat dengan klien dari Singapura. Pernyataan itu, klien, Singapura, terasa seperti tamparan di ruangan itu. Itu adalah bahasa yang Ibu Indah dan Bagus pahami. Bahasa status. Duduk. Bentak Ibu Indah. Wibawanya mulai retak. Kami lebih nyaman berdiri, kata Mila. Ibu yang memanggil kami. Ibu yang bilang ingin, bukti. Ada apa? Jelaskan, kata Ibu Indah.
Suaranya gemetar. Jelaskan apa, Bu? Acaranya sudah cukup jelas. Kurasa. Jangan main-main sama Ibu, Mila. Teriak Ibu Indah, akhirnya meledak. Topengnya hancur. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Kamu tahu Ibu nonton. Kamu sengaja bilang, rumah sampah, dan rumah gubuk, di TV. Kamu mau balas dendam. Kamu mau seluruh dunia tahu kalau ibumu ini jahat. Mila diam sesaat, membiarkan gema teriakan ibunya memudar. Memang ibu jahat, kan? Pertanyaan tenang Mila itu menghantam Ibu Indah lebih keras daripada teriakan. Keheningan yang mengikuti pertanyaan itu sangat menakutkan. Bagus akhirnya mengangkat kepalanya. Jaga ucapanmu, Mbak. Itu ibu kita. Dia ibuku, ralat Mila, menatap tajam adiknya. Dan dia juga ibu yang sama, yang di depan puluhan tamu, meneriakiku, miskin, dan bilang aku tidak akan pernah bisa punya rumah seperti kamu. Ya, tapi kan kami kan nggak tahu. Bela Bagus, suaranya lemah. Mbak Mila kan memang kelihatan, ya pas-pasan. Mbak sengaja kan? Pura-pura miskin buat menjebak kami. Yoga tertawa. Tawa yang kering dan penuh cemooh. Menjebak kalian, kata Yoga. Bagus. Kamu pikir dunia ini berputar di sekelilingmu? Kamu pikir kami menghabiskan 5 tahun terakhir hidup hemat, bekerja 18 jam sehari, tidur di lokasi proyek, hanya untuk menjebak kamu? Yoga melangkah maju, meletakkan sebuah map tipis di atas meja kopi kaca di depan Ibu Indah. Kamu mau bukti, Bu? Itu, kata Yoga. Silakan dibuka. Tangan Ibu Indah gemetar saat dia mengambil map itu. Dia membukanya. Itu bukan sertifikat rumah. Apa ini? Desisnya. Itu, kata Mila, hanya sebagian kecil dari portofolio, ruang bernapas, selama 2 tahun terakhir. Mila mengambil lembar pertama. Yang ini, Resort Eco Luxury di Sumba. Klien dari Jerman. Nilai proyek 52 miliar rupiah. Selesai tahun lalu. Dia mengambil lembar kedua. Yang ini, kantor pusat startup fintech di SCBD. Desain interior dan green building. Nilai proyek 30 miliar rupiah. Selesai 8 bulan lalu. Dia mengambil lembar ketiga. Yang ini, kompleks villa pribadi di Uluwatu. Klien dari Hong Kong. Nilai proyek rahasia. Tapi percayalah, Bu, uang mukanya saja sudah cukup untuk membeli 3 rumah seperti ini. Tunai. Bagus dan Ibu Indah pucat pasi. Angka-angka itu terlalu besar, terlalu abstrak. Wulan, di dapur, tanpa sengaja menjatuhkan gelas. Bunyinya memecah kesunyian. Aku tidak pura-pura miskin, kata Mila. Suaranya kini tajam. Aku hanya sedang bekerja dalam diam. Aku tidak ganti mobil karena Vios itu irit bensin dan bisa masuk ke ganggang proyek. Aku tidak beli tas branded karena aku lebih butuh software desain arsitektur terbaru yang harganya ratusan juta. Aku tidak pamer di Instagram karena klien-klienku menghargai privasi. Dia menatap ibunya lurus di mata. Ibu yang selalu bilang aku miskin. Ibu yang tidak pernah bertanya, Mila, proyekmu apa kabarnya? Ibu hanya bertanya, Mila, kapan kamu bisa kayak Bagus? Ibu yang mendefinisikan sukses hanya sebatas klaster mewah, mobil Eropa, dan pamer di arisan. Aku arsitek, Bu. Aku tahu harga material. Lanjut Mila, kini beralih ke Bagus. Aku tahu rumahmu ini overpriced. Aku tahu pengerjaannya terburu-buru. Aku tahu granit yang ibu banggakan itu KW2. Bagus tersentak seolah ditampar. Aku tahu KPRMU tenor 20 tahun. Dan ibu bantu top up DP-nya pakai uang pensiun ayah. Lanjut Mila tanpa ampun. Aku tahu BMW MU itu cicilan kantor yang potong gaji. Aku tahu jabatan. Manajer MU itu tidak sebanding dengan beban kerjamu. Aku tahu semuanya. Dan aku diam. Aku tetap datang ke syukuranmu. Aku tetap tulus mendoakan. Aku membawa hadiah. Dan kalian menghina cangkir keramikku.
Ruangan itu kehabisan oksigen. Bagus tidak sanggup lagi duduk. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka di dalam kandang. Dia telah membangun seluruh harga dirinya di atas fondasi bahwa dialah anak sukses. Dan dalam 5 menit, Mila meruntuhkan fondasi itu hingga ke tanah. Rumah mewahnya kini terasa seperti penjara KPR. Dan Ibu Indah, kemarahan di wajahnya telah padam. Perang telah usai, dan dia kalah telak. Topengnya luruh. Wajah yang tadi keras itu kini berkerut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Mila, dia melihat ibunya menangis. Bukan tangisan teatrikal di pesta arisan. Bukan isak kemarahan di telepon. Ini adalah tangisan yang dalam, tua, dan putus asa. Tangisan yang jelek. Jadi ibu. Isaknya, suaranya parau. Selama ini, ibu salah. Mila dan Yoga terdiam. Mereka siap menghadapi kemarahan. Mereka tidak siap menghadapi ini. Ibu cuma mau kamu sukses, Mil. Katanya di sela-sela isakan. Ibu cuma mau anak ibu berhasil. Kayak anak-anak Tante Rina, anak-anak Tante Susi mereka jadi direktur, jadi dokter, punya klinik. Ibu malu. Kamu dulu cuma coret-coret. Jadi ibu malu? Tanya Mila, suaranya melembut, tapi tetap menjaga jarak. Ibu malu. Waktu kamu pergi dari rumah. Ibu takut. Ibu takut kamu jadi gembel. Ibu takut kamu gagal. Makanya ibu dorong Bagus terus. Ibu cuma mau pamer. Kalau ibu juga bisa punya anak sukses. Jadi aku cuma piala? Tanya Bagus pelan, suaranya kosong. Dia berhenti mondar-mandir. Dia menatap ibunya. Semua ini, rumah ini, cicilan ini. Cuma supaya ibu bisa pamer ke Tante Rina. Ibu Indah tidak bisa menjawab. Tangisannya semakin keras. Itu adalah sebuah pengakuan. Tapi Mila, yang menatap ibunya dengan mata seorang arsitek yang menganalisis struktur, melihatnya dengan jelas. Ini bukan penyesalan karena telah menyakiti Mila. Ini adalah penyesalan karena telah salah taruhan. Ibu Indah malu, bukan karena dia jahat, tapi karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia telah menghina anak yang ternyata adalah tambang emas, dan memuja anak yang ternyata hanya berlapis emas. Dan kemudian, seperti seekor ular yang berganti kulit, Ibu Indah berubah. Mila sayang. Dia menggeser duduknya, mencoba meraih tangan Mila. Anakku, maafin ibu. Ibu salah. Ibu hilaf. Kamu memang anak ibu yang paling hebat, paling sukses. Mila membiarkan tangannya diraih. Tapi dia tidak membalas genggaman itu. Kamu pasti bisa bantu adikmu, kan? Bisik Ibu Indah. Matanya yang basah kini bersinar dengan harapan baru yang licik. Bisnisnya bagus katanya lagi susah. Kamu kan sekarang kaya raya. Kamu bisa lunasin KPR-nya, kan? Biar dia nggak malu. Ya. Kamu bantu adikmu. Ya, Mil. Dan di sanalah. Titik nol yang baru. Mila menarik tangannya. Perlahan, tapi tegas. Kelembutan di wajahnya menghilang. Digantikan oleh ketenangan yang solid. Setenang fondasi rumahnya di atas bukit. Tidak, Bu, katanya. 3 kata itu menggantung di udara. Ibu Indah berhenti menangis. Matanya membelalak. Apa? Bagus, yang tadi menunduk, mengangkat kepalanya. Sisa harapan di matanya lenyap. Tidak, ulang Mila. Suaranya jernih. Aku tidak akan melunasi KPR Bagus. Aku tidak akan memberinya modal. Aku tidak akan membantu bisnisnya. Tapi dia adikmu. Seru Ibu Indah. Kepanikannya kembali. Kamu sukses. Kamu wajib bantu keluarga. Itu durhaka kalau kamu nggak mau bantu. Kewajibanku sebagai anak adalah menghormati orang tua. Dan aku sudah melakukannya, kata Mila. Aku datang ke sini, Bu. Aku datang ke syukuran itu dengan tulus. Aku siap untuk ikut bahagia untuk Bagus. Meski aku tahu ibu akan menghinaku.
Aku siap menelan ludah itu. Tapi yang kalian lakukan. Mila menggelengkan kepala. Kalian menghancurkan rasa hormat itu. Bagus. Mila menatap adiknya untuk pertama kali dengan iba. Kamu sudah dewasa. Kamu punya rumah mewah yang kamu banggakan. Kamu punya jabatan manajer. Kamu punya istri. Selesaikan masalahmu sendiri. Itu yang namanya sukses, kan? Bertanggung jawab atas pilihanmu. Dia lalu berbalik ke ibunya. Dan ibu, aku sudah memaafkan ibu. Mata ibu indah berbinar sesaat. Aku memaafkan semua kata-kata ibu. Aku memaafkan pengusiran 5 tahun lalu. Aku memaafkan hinaan di pesta itu, lanjut Mila. Tapi, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan, memaafkan bukan berarti aku akan membiarkan ibu dan Bagus masuk kembali ke hidupku untuk menyakitiku lagi. Mila menggenggam tangan Yoga. Tangan itu hangat dan kokoh. Mulai hari ini, kata Mila, hubungan kita berubah. Aku akan tetap jadi anak ibu. Aku akan mengirim ibu uang bulanan, lebih banyak dari total gaji Bagus. Aku akan memastikan masa tua ibu terjamin. Itu baktiku. Tapi, dia menarik napas. Aku tidak akan lagi mencari validasi ibu. Aku tidak akan lagi datang ke acara keluarga hanya untuk jadi pembanding. Aku yang menentukan nilaiku sendiri. Bukan ibu. Bukan Tante Rina. Bukan Bagus. Aku dan Mas Yoga pamit, kata Mila. Mereka berbalik. Mila, tunggu. Jangan pergi, teriak Ibu Indah. Panik melihat sumber uang barunya berjalan keluar. Mila, anakku, tunggu. Mila berhenti di ambang pintu. Dia menoleh ke belakang 1 kali terakhir. Dia melihat ibunya yang menangis putus asa. Dia melihat adiknya yang duduk terpuruk, hancur oleh realitanya sendiri. Dia melihat rumah mewah yang dibanggakan itu, yang kini terasa hampa, palsu, dan menyedihkan. Mila menatap mereka berdua. Lama. Lalu, dia tersenyum. Bukan senyum tipis yang menahan sakit. Bukan senyum dingin yang penuh rahasia. Itu adalah senyum yang tulus, sedikit sedih, tapi luar biasa, bebas. Jaga diri kalian baik-baik, Bu. Gus. Mila dan Yoga melangkah keluar dari rumah itu. Sinar matahari pagi pukul 11 terasa hangat di wajah mereka. Suara pintu Rubicon yang menutup terdengar mantap dan berat. Saat mobil itu menjauh dari klaster Diamond, untuk selamanya, Mila tidak melihat ke belakang lagi. Di pangkuannya, ponsel kerjanya bergetar. Panggilan dari klien Singapura. Yoga meliriknya. Siap. Mila menatap lurus ke jalanan di depannya. Selalu. Dia bebas. Nah, gimana akhir ceritanya? Coba jujur, kalau kamu jadi Mila, apa kamu akan tetap bantu lunasin KPR Bagus? Atau kamu 100% setuju dengan tindakan Mila? Tulis pendapatmu di kolom komentar.